Hey movie lovers, welcome back to channel Box Movie. Ayo merapat, Mimin akan bawakan alur cerita film yang berjudul Mother Job. Film ini rilis di tahun 2017 dan disutradarai oleh Dong Eun Lee. Film yang menceritakan tentang seorang pria yang hidup sebatang kara dan juga terlunta-lunta. Kemudian ia mendapatkan pekerjaan di salah satu tempat karaoke. Di sana ia tertarik kepada salah satu wanita penghibur yang ternyata itu adalah ibu dari temannya sendiri. Oke lah, biar gak makin penasaran gimana cerita selengkapnya, yuk, let's go cus. Jadi, film ini diawali dengan seorang pria pengangguran yang bernama Hyun. Saat ini, ia sedang kebingungan karena harus pulang kemana. Sedangkan dia hidup sebatang kara dan tidak punya uang sama sekali. Yang pada akhirnya, ia memutuskan untuk menemui temannya di sebuah bar yang bernama Minsuk. Singkat cerita, Hyun pun pergi ke tempat karaoke untuk melamar pekerjaan. Setelah beberapa saat, ia pun diterima kerja karena kebetulan di tempat tersebut sedang membutuhkan karyawan. Keesokan harinya, ia pun mulai dengan pekerjaan barunya. Ketika Hyun berada di dalam toilet, tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik yang bernama Hyungsu. Sepertinya ia datang dalam keadaan teler nih guys. Karena di situ terlihat ia mulai menggoda Hyun. Dan sepertinya Hyun juga tertarik kepadanya. Scene berpindah, di mana ketika Hyun sedang bersama atasannya, tiba-tiba ia disuruh untuk membersihkan kamar lantai atas. Sesaat sampai di sana, ia dikejutkan dengan seorang wanita yang sedang enak-enak. Ternyata wanita tersebut adalah Hyungsu yang sedang bersama pria lain. Hyun pun langsung meminta mereka untuk keluar karena kamar tersebut akan dibersihkan. Pria tersebut pun langsung bergegas pergi. Sesaat kemudian Hyun mulai membersihkan kamar. Tetapi Hyungsu malah menggodanya. Mulai genit gitu guys. Dan ia pun memberikan uang kepada Hyun. Baik bener ya guys. Ketika pagi tiba, di situ terlihat Hyun yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ia sedang membayangkan dirinya enak-enak bersama Hyungsu. Udah kemana-mana aja nih orang. Siangnya, Hyun pun pergi ke tempat restoran untuk makan bersama teman-temannya. Ternyata salah satu dari wanita itu adalah mantan Hyun. Mereka pun mulai minum-minum dan bersukaria. Sesaat setelah makan bersama, mantan Hyun terlihat sangat teler. Hyun pun langsung menggendong dan membawanya ke rumah. Akan tetapi, Hyun tak bisa menahan diri karena melihat mantannya yang sangat bohai. Dan pada akhirnya Hyun pun melakukan enak-enak. Parah nih orang. Ketika ia terbangun, mantannya pun kaget melihat pakaiannya yang sudah terbuka. Kemudian ia mengatakan kepada Hyun untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Scene berpindah, di mana Hyun berada di tempat kerjanya. Di sini, Hyungsu menjadikan Hyun sebagai pelayan pribadinya. Ia menyuruh untuk memijatnya dan mengantarnya pulang, yang pada akhirnya membuat mereka semakin akrab. Keesokan harinya, Mingsu menemui Hyun berada di kantornya untuk mengucapkan terima kasih kepadanya karena sudah mengantarkan ibunya tadi malam. Hal itu pun membuat Hyun kaget. Lalu saat Hyungsu datang dan menyapa Hyun, entah mengapa Hyun tidak meresponnya. Kemudian ia masuk ke suatu ruangan. Ia kaget karena melihat anaknya yang masih tertidur karena tidak sadarkan diri. Hal itu membuat ia sadar mengapa Hyun tidak meresponnya tadi. Ia akhirnya pergi menemui Hyun dengan maksud hati membicarakan hal tersebut. Karena bingung harus berkata apa, yang tidak lain pada kenyataannya Hyun adalah teman anaknya. Hyungsu pun akhirnya pulang ke rumah. Lalu ketika sudah berada di rumah, Hyungsu kaget melihat Hyun yang datang mengantar Mingsu yang tidak sadarkan diri tadi. Mereka pun membawanya ke kamar.
Setelah itu, mereka berdua ngobrol bersama. Di sini, Yongsu menceritakan tentangnya kepada Hyun. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama bercerai dengan suaminya. Mendengar hal itu, Hyun pun berusaha menenangkan Hyungsu. Kemudian ia mengatakan bahwa sebenarnya ia menyukainya. Mereka berdua pun akhirnya menjalin hubungan. Keesokan harinya, terlihat Hyun ternyata tertidur di rumah Hyungsu. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga pun sarapan bersama. Setelah itu, Hyun mengajak Hyungsu pergi ke sebuah taman. Mereka menikmati hari itu selayaknya sepasang kekasih. Malamnya, mereka terlihat kembali ke rumah. Hyun yang tahu Mingsu sedang tidak ada di rumah, langsung masuk ke kamar Hyungsu. Yang tak lama dari itu, mereka pun melakukan enak-enak. Keesokan harinya, Mingsu pun pulang. Ia membawa pacar barunya, yang ternyata pacar barunya itu adalah mantan Hyun. Yang tentunya hal itu membuat mereka berdua terkejut. Setelah Mingsu memperkenalkan pacarnya, kemudian ia membawanya ke kamar. Dan ya, mereka pun enak-enak. Sementara itu, Hyun terlihat datang menghampiri Yongsu yang sedang memasak di dapur. Ia menggodanya dan ya, mereka pun juga enak-enak. Duh, gampang bener ya. Jangan ditiru ya guys. Hahaha. Beberapa saat setelah itu, Yongsu menghampiri kamar anaknya untuk mengajak mereka makan. Karena Mingsi dan pacarnya itu baru selesai enak-enak, terlihat pacarnya gugup karena masih menyimpan sesuatu di mulutnya. Dengan terpaksa, ia pun menelannya untuk menjawab ajakan Hyungsu. Oh, kira-kira apa ya itu ya guys? Hahaha. Mereka berempat pun akhirnya makan bersama. Singkat cerita, Hyun menjalani hari-hari seperti biasanya. Saat ia memeriksa kamar di tempat kerjanya, ia melihat bosnya sedang menggoda Hyungsu yang sedang menangis. Ketika bosnya pergi, Hyun bertanya kepada Hyungsu mengapa ia menangis, akan tetapi tidak dijawabnya. Scene berpindah, di mana Hyun hendak pulang. Ia tiba-tiba mendengar cerita dari salah satu ruangan. Ternyata ia mendapati bosnya yang sedang memaksa Hyungsu untuk melakukan enak-enak dengannya. Hyun pun langsung memukul bosnya hingga pingsan. Setelah itu, terlihat Hyun dan Hyungsu sedang bersama. Hyun mencoba bertanya kembali apa yang sebenarnya terjadi dengannya. Yang pada akhirnya, Hyungsu pun menceritakan semua kepada Hyun bahwa ia ternyata sedang terlilit hutang dan terpaksa harus bekerja seperti itu. Mendengar hal itu, Hyun pun bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa saat setelah itu, di mana ketika tengah malam, Hyun keluar dari kamar dan mengecek Mingsu. Setelah itu, ia ke kamar Hyungsu. Di sini, ia berkata bahwa ia akan terus menemaninya apapun keadaannya. Tidak lama dari itu, mereka pun enak-enak lagi. Keesokan harinya, ketika Hyun baru bangun tidur, ia tidak mendapati Hyungsu di rumah. Kemudian ia mencoba pergi ke tempat kerjanya untuk mencarinya. Yang ternyata Hyungsu sedang diperkaos oleh orang-orang yang menagih hutangnya. Hal itu membuat Hyun sangat kesal dan marah. Ia kemudian pergi dan mengambil sebuah pisau, lalu membunuh pria-pria itu yang membuat Hyun ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Di akhir film ini, di mana Hyungsu terlihat sedang sendiri di rumah. Ia bercermin, kemudian ia tersenyum karena mengingat saat-saat bersama Hyun. Dan film pun berakhir. Kasihan bener dengan nasib Hyun ya guys. Tapi ada hal yang bisa dipetik darinya. Seperti ia tetap gigih berusaha mengubah nasib hidup apapun keadaannya. Dan ia juga membuktikan perkataannya untuk orang yang benar-benar ia sukai, bahwa ia akan selalu ada dan menjaganya. Selebihnya, Mimin harap hal-hal yang negatif jangan ditiru ya movie lovers. Oke, demikian tadi review filmnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga movie lovers terhibur tentunya.
Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ayo aktifkan ikon loncengnya biar Movie Lovers langsung dapat notifikasi video terbaru di Box Movie. Oke, bye-bye.